Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat pagi. Kali ini kompetensi dasar kita mengenai menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.12 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 1. Menelaah struktur fabel. A. Judul. Kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. B. Orientasi. Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Yang ketiga, selanjutnya kita memasuk kepada komplikasi. Konflik atau permasalahan antara satu dengan yang lain. Komplikasi menuju suatu klimaks. D. Resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. Yang terakhir ada koda. Inilah bagian terakhir dari fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Sekarang kita masuk pada contoh ya. Contohnya tentang kisah kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari di sebuah hutan ada seekor kura-kura yang berniat untuk menantang seekor kelinci yang dikenal sombong dalam pertandingan adu lomba lari. Kura-kura berani menantang kelinci karena sebelumnya telah dihina oleh kelinci. Kura-kura dianggap sebagai binatang yang lemah dan juga bodoh. Saat mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tanpa pikir panjang menerima tantangan tersebut dengan penuh percaya diri. Bodohnya si kura-kura, masa dia mau menantangku berlari? Padahal sudah jelas pemenangnya adalah aku, ucap si kelinci dalam hatinya. Kelinci pun meninggalkan kura-kura dengan senyum sinisnya. Keesokan harinya telah dipersiapkan jalur panjang yang akan dilewati keduanya untuk adu lari. Hewan-hewan yang lain sudah penasaran untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Dukungan hewan yang lain ditujukan kepada kura-kura yang memang baik hati, sekaligus mereka juga kesal dengan si kelinci yang suka memamerkan. Kelinci bertugas sebagai wasit. Seekor kera yang berdaulat pun memberikan aba-aba sebagai tanda dimulainya perlombaan. Dalam waktu yang singkat, kelinci jauh memimpin, namun kura-kura tak menyerah begitu saja. Kura-kura semakin cepat berlari. Beberapa saat pun berlalu. Setelah berlari dengan kencangnya, kelinci merasa lelah di tengah perjalanan. Dia bergumam, "Kura-kura masih jauh di belakangku. Rasanya aku bisa istirahat sebentar untuk memulihkan tenaga." Kelinci bersandar di bawah pohon dan tertidur di sana. Beberapa waktu kemudian, ia terbangun dan terkejut. Kelinci berharap kura-kura masih di belakangnya. Dengan cepat, kelinci tersebut berlari dengan kencang. Kelinci masih yakin akan kemenangannya menghadapi kura-kura, namun kenyataan berkata lain. Kura-kura ternyata sudah sampai pada garis finish. Ternyata kelinci tertidur cukup lama di bawah pohon, sehingga kemenangan pun akhirnya didapatkan oleh kura-kura. Semuanya bersorak gembira. Ye 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 ye. Kelinci akhirnya pergi dengan malu.